Ya baik, baik Ibu. Pertama-tama, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya itu Arniati Rahman. Saya mahasiswa Unsur Bar, jurusan Pendidikan Matematika semester 5. Ya, kedatangan saya ke sini itu untuk mewawancara Ibu terkait dari proses pembelajaran yang barusan Ibu lakukan. Nah, pertanyaan yang pertama itu Ibu, kesulitan apa yang Ibu hadapi saat mengajar matematika? Oke. Kalau untuk kesulitan yang pertama itu biasanya anak-anak kurang di dasar matematikanya. Oh, di proses perhitungannya ya, Bu? Iya, proses perhitungan kayak masih perkalian, pembagian. Biasanya masih banyak anak-anak yang masih kurang di situ. Iya. Apalagi yang di kelas ini agak tidak terlalu sama dengan MIPA. Iya. Yang di kelas agama 1 berbanding itu Iya. kalau di kelas MIPA ya lumayan di sana kalau di kelas MIPA. Kalau di kelas lain ya mungkin agak dibawa dia. Selain daripada konsep dasarnya Bu, biasanya apa lagi yang jadi kesulitan? Selain konsep dasar biasanya juga itu anak-anak ya mungkin minatnya Oh iya, kebanyakan anak-anak kurang dari minatnya kurang minat dalam matematika. matematika. Biasanya karena bilang berhitung toh. Iya. Nah, jadi biasanya di situ anak-anak kurang ya di situ kesulitannya juga. Sepertinya kayak stigmanya itu siswa terhadap matematika itu kayak matematika sulit. Ya begitu ya seperti itu. Iya. Jadi Ibu bagaimana respon siswa tadi Ibu selama proses pembelajaran menurut Ibu seperti apa? Kalau menurut saya ya tadi berdasarkan kalau di observasi kalau di saya ya alhamdulillah ada di timbal balik tadi Iya, ada di interaktif juga antara siswa dengan guru. Meskipun mungkin masih ada yang kurang toh tidak sama di kelas lain mungkin ya tapi paling tidak ada interaksi. Iya, ada interaksi aktif dari siswanya. Iya. Ibu mohon maaf, ini memang siswanya cuma 15 orang atau? Kalau di 12 agama 1 itu jumlahnya 22 orang. Tadi ini yang hadir berdasarkan absensinya hari ini banyak yang tidak hadir tadi ini. Kalau sekitar 6 orang kayaknya tidak hadir. Kalau dari yang saya itu tadi 15 orang yang hadir. Berarti 7 orang tidak hadir. 7 orang deh. Ya terus menurut Ibu apa yang menyebabkan materi matematika itu sulit, Ibu? Apanya materinya? Iya, kenapa itu materi matematika dianggap sulit oleh siswa? Sulit Pertama karena mungkin karena selalu berhitung. Kemudian biasanya kalau siswa kan kalau di minat berhitung itu dia kurang sekali minatnya kalau masalah perhitungan. Beda dengan kayak jurusan MIPA. Kan biasanya kalau MIPA otomatis dia sudah ada minatnya memang di situ kan. Jadi kalau berdasarkan kalau misalkan di keagamaan ya paling tidak minat untuk berhitung mungkin agak kurang di situ. Karena dia cenderung ke keagamaan. Iya, jurusannya Bu. Jurusan agama meskipun mungkin ada beberapa orang yang minat maksudnya yang kontribusinya untuk matematika itu lumayan ada tapi khusus beberapa orang bisa aja kalau misalkan di luar jurusan MIPA. Mungkin juga karena di matematika itu banyak rumusnya ya Bu Di. Ya betul. Betul. Jadi siswa itu mungkin kalau sering lupa. Ya sering lupa. Susah juga ada paham karena banyak rumus. Juga biasanya kalau saya pantau di kelas ini kalau dia tidak datang hari ini kan itu matematika berkesinambungan. Iya betul. Jadi kalau dia tidak datang hari ini kemudian materi minggu selanjutnya ada materi yang berkaitan dengan kemudian dia tidak hadir pasti terbengkalai lagi, terhenti lagi. Iya betul. Terus bagaimana Ibu cara mengatasi kesulitan belajarnya siswa? Kalau misalnya ada yang kurang paham dengan materinya? Kalau ada yang kurang paham misalnya kalau misalkan ada yang kayak kurang dari dasar biasanya saya kembali ke dasar. Biasanya sebelum lanjut di soal saya kembali ke dasar dulu, baru saya lihat kalau ada sedikit perubahan baru saya kembali lagi ke materi selanjutnya. Tapi biasanya kalau saya hanya di seling-seling kalau mentok di dasar kembali ke dasar baru ambil lagi materi selanjutnya. Tetapi kalau saya mengajar di kelas kayak di kelas 10 saya tidak masuk dulu materi sebelum
Saya perbaiki dulu dasarnya kalau yang di kelas 10. Oh iya, iya. Jadi biasanya kalau di kelas 10 biasanya itu dalam 2 minggu itu masih dasar-dasar saya dulu ajarkan. Nah, baru setelah 2 minggu atau sekitar 3 minggu baru saya masuk nih di materi berdasarkan dengan kurikulum. Oh iya Bu. Oh kurikulum, bicara tentang kurikulum Bu, kurikulum Merdeka yang sudah diterapkan di sini. Kalau yang di kelas 12 yang ini kurikulum masih K13, Oh, yang terakhir ini, yang terakhir, angkatan terakhir. Kemudian kalau yang di kelas 10 dia menggunakan kurikulum Merdeka. Oh iya. Kalau kelas 11 nih? Kelas 11 Iya. Merdeka kami juga. Oh iya. Sisa ini yang kelas 3. Oh iya. Ada lagi? Ibu model pembelajaran apa yang biasanya Ibu gunakan? Biasanya kalau saya di sini biasanya kalau matematika kan paling banyak pemecahan masalah juga. Iya, iya. Ya sering-sering itu problem Problem solving. based learning. Iya, paling sering itu. Kalau mengenai pendekatan, biasanya saya kalau dalam tugas saya kasih biasanya saya bagi per kelompok, petakan ya anak-anak. Oh, dikasih tugas per kelompok Saya bagi per kelompok untuk dipecahkan bersama. dibacakan bersama. Tapi ini yang tadi kan tidak sempat itu. Iya. Nah, biasanya biasa juga saya kasih per orang supaya aku tahu juga kemampuan individunya juga. Oh, seperti itu. Biasa di per kelompok, per orang. Bisa juga pembelajaran langsung yang metode ceramah seperti Iya, biasanya, Bu. biasanya saya ceramah langsung. Biasa juga kalau tergantung dari materinya, biasa juga langsung dikasih video. Iya. Saya putarkan video baru nanti anak-anak menyimak, baru saya kasih nih tugas. Oh iya. Tergantung juga materinya, karena kalau matematika itu kebanyakan ceramah Ji. Iya. Sedangkan kalau tidak ceramah saja tidak mengerti tak? Iya. Nah, apalagi kalau langsung saja dikasih materinya tidak dijelaskan. tidak dijelaskan, tidak pahami juga. Iya, iya, Jadi betul. ya kalau saya matematika sering-sering dipakai ceramah. Karena lebih bagus juga aku rasa, lebih enak juga penyampaianku di anak-anak ketimbang langsung dibagi pelajari ini, Iya. contoh soal ini. Iya, Bu, betul. Sedangkan di ceramah saja biasanya enggak terlalu paham juga anak-anak, tergantung dari kelasnya juga toh. Iya, iya, betul, Ibu. Menurutnya Ibu, apakah cara yang Ibu gunakan itu, model pembelajaran Ibu gunakan itu sudah berhasilkah menurut Ibu, menurut hasil belajarnya? Ya kalau dari sebagian, kalau saya rasa sudah berhasil. Ya, Ibu, kalau sebentar saya bisa minta hasil belajarnya yang UTS-nya mungkin. Belajar Iya. yang kelas berapa yang sekarang? Iya, Ibu. Iya. Ada juga tuh kemudian. Tidak terus ini anunya. Atau mau ambil anunya Mia? Kalau Mia, ada juga. Bisa ambil. Tapi foto ya? Oh iya, Bu. Ini nilai tugasnya saja, Ibu. Untuk nilai ulangan harian pertama saya kasih ini pakai ambil tugas kan. Oh, tugas. Karena di sini proyek biasa dikasihkan ya anak-anak. Oh, iya. Ada juga ulangan harian, tapi yang saya kasih ulangan harian di sini kelas MIPA dengan anak kelas 10. Tapi kalau mau ambil yang agama ini bisa jadi dijadikan sebagai ulangan harian. Oh iya, iya, Bu. Yang tugas satnya. Foto makin ini karena berkasku ini. Oh iya, benar, saya foto, Bu. Ibu, apakah selama menggunakan model pembelajaran itu, apakah siswa itu mengalami peningkatan kemampuan pemecahan masalahnya? Kenapa? Apakah selama memberikan model pembelajaran based learning ataupun pembelajaran langsung seperti metode ceramah, apakah itu sudah mampu untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya siswa? Ya, bisa. Bisa meningkatkan kemampuan pemecahan masalahnya? Tergantung juga dari materinya. Kalau mudah cepat juga dapat, tapi kalau agak susah
Terkadang juga anak-anak ada yang tidak ada bisa, ada juga yang tidak bisa. Oh iya Bu, kan dalam penentuan modal pembelajaran kan juga Ibu dilihat dari karakteristik siswanya. Menurut Ibu bagaimana karakteristik siswanya di sini? Apakah tingkat kognitifnya itu Bu rendah kah, sedang atau Kalau di tinggi? kelas agama itu dia sedang. Kalau di MIPA tinggi, agak banyak di sana. Iya. Lumayan kalau di sana. Di MIPA, kalau di agama satu ini sedang. Kalau yang di IS tadi agak kurang. Tergantung ya dari kelasnya juga. Iya, Bu. Dia mungkin dari jurusannya, bukan akan Jurusannya fokusnya juga. kemana. Tapi kalau dari segi keagamaan mereka lebih unggul di sini. Iya. Ibu kan tadi saya lihat menggunakan buku sebagai referensi. Ada berapa buku yang Ibu gunakan? Kalau di saya biasa pakai 2 sampai 3 buku. Cuma mungkin saya bawa satu ini. Ada buku, ada soal-soal hot, ada juga ringkasan materi. 3 buku saya pakai. Biasanya juga pakai selain buku, dia juga Google. Oh, Google. Dari internet. Dari internet. Sama video-video pembelajaran Ya, begitu. video-video pembelajaran. Kalau menggunakan buku yang tadi itu Bu, apakah maksudnya buku yang Ibu gunakan itu bisa dipahami oleh siswa begitu dari Iya, materinya? iya bisa. Karena di dalamnya sebenarnya sudah, ya insya Allah bisa dipahami. Kalau boleh tahu Bu, di sini tidak dibagikan buku cetak kan? Untuk buku cetaknya sekarang yang kurikulum 13 tidak ada. Buku pegangan guru ada, itu pun biasa tak 5G. Tapi biasanya dibagi juga. Maksudnya kalau dia dalam tugas kelompok toh. Iya. Nah, kalau tak 5 ya bisa, kalau misalkan 4 kelompok berarti satu kelompok bisa. Ada di sana tapi tidak terlalu, maksudnya bukan per orang. Oh iya, bukan. Nanti per kelompok Baru dibagikan. Oh. Tapi kalau yang di kelas 10 banyak. Oh, satu orang satu. Cukup. Bisa dibagi dalam satu kelas itu cukup satu-satu. Yang kelas 10. Dengan kelas 11 ya, kelas 11. Kan yang kurikulum merdeka kan? Iya. Ibu, ini yang buku yang 3 Ibu tadi sebutkan itu buku dari Ibu sendiri atau dari ada dari saya sebagian, kalau ini dari sekolah. Oh, satu dari sekolah, 2-nya dari Ibu. Tapi banyak juga referensi di sana. Kan banyak di sana juga buku-buku paket lama. Cuma yang saya pakai yang sekarang. Tapi meskipun buku lama dengan buku sekarang tidak jauh beda isinya. Cuma mungkin contoh soalnya yang beda, kayak nilai-nilainya tuh yang beda-beda itu Tapi tetap dia ada banyak juga di sana di perpus. Oh iya. Apakah Ibu dalam proses pembelajaran itu sering memberikan kuis? Biasa kalau baru masuk di awal-awal untuk materi yang lalu bisa saya kasih kuis. Dan bagaimana terutama di kelas 12 nih. Ya. Dan bagaimana responnya terhadap kuis tersebut Ibu? Apakah hasilnya bagus Ibu? Ada, ya bagus lumayan. Untuk di kelas ini? Tidak terlalu kurang. Oh, kurang Ibu. Tapi lumayan juga di sini dibanding yang kelas sebelumnya. Ibu bisa dideskripsikan mungkin bagaimana itu tingkat daya ingatnya siswa terhadap pembelajaran yang diberikan? Apanya? Daya ingatnya Ibu, misalnya Ibu Kalau kan yang sekarang ini mengajar terus bertanya tentang materi lalu, apakah masih diingat begitu? Ya biasanya kan rata-rata sekarang kurang nih. Iya. Kurang, kebanyakan kurang. Tapi kalau secara keseluruhan ya ada juga yang ingat, kayak ini tadi Alwi, Sofian Nur, Irham. Ada yang ingat. Cuma beberapa ya? Ya beberapa, meskipun tidak cukup, mungkin hampir 50%. Tapi paling tidak ada toh. Iya Ibu. Ibu, kalau misalnya Ibu memberikan soal, apakah siswanya itu bisa menjawab dengan baik dan tepat? Iya. Kan biasanya kalau pemberian soal kan kalau di saya biasanya saya bagi-bagi, ada yang soal mudah, sedang, kemudian susah toh. Iya.
Kalau di sini rata-rata yang bisa itu sedang. Kalau di MIA, alhamdulillah ada yang bisa soal tinggi. Iya. Ibu, apakah biasanya tuh kalau misalnya ibu memberikan soal tapi berbeda dengan contohnya, apakah itu siswanya juga bisa mengerjakan dengan Ya, kreativitasnya? bisa. Kalau untuk di kelas ini bisa. Bisa. Oke, saya rasa sudah cukup Ibu. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya sangat berterima kasih Ibu mau menyempatkan waktunya dan memberikan perhatian kepada kami yang melakukan observasi hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan di sini kakak sebagai mahasiswa Universitas Sulawesi Barat. Di sini kakak akan mengobservasi adik-adik mengenai pembelajaran, khususnya pada pembelajaran matematika. Jadi untuk wawancaranya itu wawancara satu-satu Mas Idi. Yang mana mau siapa dulu? Siapa nama tak? Muhammad Alwi. Kalau kalau tertarik tidak sama pelajaran matematika? Ya, kalau saya pribadi tidak tertarik sama matematika karena saya sendiri kurang pintar matematika. Berarti merasa sulit sama? Ya, lumayan sulit sejauh ini. Ya, karena ingatan saya itu susah ingat kalau ada pelajaran, gampang lupa. Oh, gampang lupa. Ya. Kalau gampang lupa tidak kalau mungkin latihan agar tidak cepat lupa. Latihan ya kayak mengulang lagi pembelajaran yang dikasih di sekolah, kalau pulang diulangi lagi. Biasa diulang, tapi karena kalau sekarang kayak sulit, banyak kegiatan yang lain gitu. Oh, banyak juga. Kalau sebenarnya pembelajaran langsung pernah tidak kayak merasa bosan ikut itu pembelajarannya? Pelajaran Matematika. Kalau saya pribadi jujur tidak bosan sih kalau matematika, tidak bosan karena ya seperti tadi dilihat. Oh, karena gurunya seru mengajarnya. Ya, seru mengajarnya. Tapi kalau seumpama berarti itu bosan kita tergantung dari gurunya bagaimana caranya mengajar. Ya, tergantung gurunya. Biasanya metode pendekatan apa yang biasa dipakai dalam gurunya, misalnya itu kayak metode tanya jawab kah, atau biasa dikasih berkelompok terus disuruh dikasih soal terus nanti kita berkelompok selesaikan itu, biasa tidak biasa tidak gurunya pakai metode begitu dalam mengajar? Biasa sih, tapi kebanyakan saya lihat menjelaskan terus kasih latihan soal suruh dikerja. Oh, berarti Itu kebanyakan metode ceramah di. Iya, tapi bisa juga tanya jawab di sini kalau ada yang belum paham. Tapi kalau biasa kita suruh kayak diskusi sama teman tak biasa. Biasa. Kalau sementara diskusi biasa tidak ikuti juga menjawab, aktif di dalam menjawab itu. Lumayan aktif sih. Kalau dari caranya guru tak menjelaskan, menurut tak bisa kita tidak bantu dalam memahami materi itu? Ya, kalau materi kali ini matematika ya lumayan paham. Jadi kalau matematika gurunya juga sekarang lebih bagus kayak misalnya. Kalau jadi mudah paham. Kalau guru kelas berapa sekarang? 12 di? 12. Kalau kelas 1, 2 bagaimana pas dulu awalnya? Kan gurunya berbeda jadi kayak tidak sama. Jadi kalau guru ini mengajar, kita merasa terbantu dalam paham ini materi. Iya. Kalau dalam guru, apakah itu guru apa tadi yang seperti melakukan tadi guru? Apakah itu setiap pembelajaran melakukan selalu tanya-tanya, selalu berusaha mengaktifkan siswa supaya tidak terlihat pasif begitu? Iya. Sering? Iya, selalu kayak. Kalau mentok ini dasar, kembali ke dasar, kalau saya mengajar Kalau
Kalau berarti apakah cara mengajar tersebut ini caranya tadi ibu guru yang mampu dapat kemampuan itu meningkat kalau begitu caranya ibu guru menjelaskan, atau masih mau lagi menggunakan metode yang lain, misalnya kalau cara metode diskusi? Kalau saya pribadi memang masih kurang. Saya biasanya lebih suka kalau diskusi, lebih mudah paham materi kalau diskusi tanya jawab itu. Kalau maksudnya tanya jawab bersama teman? Iya, biasa juga karena dibantu juga guru, jadi lebih intinya diskusi kelas. Oh, diskusi kelas, bukan diskusi kayak yang tadi yang satu-satu ditanya jawab. Iya. Biasanya itu kalau media pembelajaran apa itu yang bikin senang ketika kita belajar? Apakah pakai media itu, pernah lihat PPT itu yang disajikan pakai layar? Iya. Itu, atau pakai secara buku dijelaskan secara langsung, atau pakai juga alat peraga itu yang kayak kalau seumpama kita belajar kubus kan itu yang kayak bentuknya. Dari 3 tadi yang kujelaskan, mana yang menurut disenangi? Yang Kalau saya dalam pelajaran matematika ini mending begitu tadi, guru menjelaskan di depan. Kalau seumpama pakai alat peraga, maksudnya yang contoh yang lebih nyata tuh? Ya, kalau sesuai kalau ada yang perlu dicontohkan, ya mending pakai yang alat peraga supaya lebih paham. Oh, berarti tergantung dari materinya. Materinya ya. Kalau pernah tidak pakai media pembelajaran yang kayak PPT? Ya, pernah. Berarti ibu guru bawa laptop untuk pakai LCD? Ya, pakai LCD. Biasa. Kalau dalam matematika? Kalau dalam pembelajaran matematika pernah tidak? Tidak pernah karena sering pakai bagian tadi. Oh, berarti alat peraga biasa Ji? Ya. Biasa. Kalau pakai media pembelajaran seperti itu yang kayak media alat peraga, mudah tidak dimengerti itu pembelajaran matematika dibanding tidak memakai? Ya, lebih mudah kalau bagi saya. Karena kalau apa bedanya? Apa bedanya rasanya kalau pakai alat peraga sama tidak? Ya, kalau pakai alat peraga kan bisa dibayangkan secara nyata itu apa yang menjelaskan. Kalau hanya penjelasan secara lisan kayak sulit dibayangkan. Kalau selama proses pembelajaran matematika berlangsung, kan biasa itu ada materi yang tidak dimengerti. Biasa tidak selalu mau bertanya dalam pembelajaran. Jujur, kalau saya biasa malu bertanya. Jadi biasa ada yang mau ditanyakan. Tunggu saya temanku bertanya. Kalau saya. Atau biasa kita bertanya sama teman tak? Ya, biasa juga. Tapi kalau untuk guru sekarang ini lebih sering juga bertanya karena begitu tadi. Berarti ini semuanya tergantung dari gurunya caranya. Iya. Kira-kira kenapa malu kalau kau bertanya? Kan daripada pusing di rumah dari mengerti. Ya, kan biasanya saya introvert ya. Saya dulunya introvert, tapi berusaha untuk yang dihilangkan. Berusaha. Bagaimana itu suasana kelas kalau selama proses pembelajaran berlangsung? Apakah biasa ribut atau bagaimana? Kalau bagaimana sih dari sudut pandang suasananya bagaimana? Tergantung gurunya. Kalau gurunya menyenangkan bagi siswa, biasanya agak tenang. Kayak pembelajaran juga menyenangkan. Tapi kayak gurunya kayak guru pemarah itu, jadi kayak sunyi, tidak ada yang mau bergerak gitu. Jadi kalau tergantung gurunya. Yang seperti yang biasa dilakukan di sini bagaimana? Kalau guru yang ini, ya seperti tadi kita lihat kayak tidak ada yang tegang, relax, aktif semua siswanya. Iya. Kalau biasa selalu diskusi dalam materi yang dibahas pada proses pembelajaran berlangsung. Diskusi dengan teman. Iya, diskusi dengan teman kah atau dengan guru biasa? Iya, kalau saya jarang diskusi kalau matematika. Jarang diskusi berarti ke gurunya saja. Iya. Jadi pernah tidak kalau dibuatkan kelompok ini dalam pembelajaran? Sering atau cuman kadang-kadang saja? Kadang-kadang.
dengan bu guru yang ini. Ya. Kalau seumpama ada yang biasa dikira, ada tuh ibu guru yang biasa nanya yang kayak tadi, kayak nanya yang tadi. Biasa tidak selalu ingin menjawab, walaupun seperti itu kalau agak-agak ragu ki atau ditahu betul sering Ya, tidak. sering kak, saya. Sering aktif dalam kelas. Ya. Kalau dikasih tugas apa biasa tidak mengerjakan tes dengan ya kemampuan sendiri tanpa bertanya pada teman atau dari bantuan dari internet, pokoknya dari kita sendiri saja. Kalau saya selalu mencoba berusaha sendiri. Nanti kalau tidak tahu baru tanya ke teman atau internet. Tapi kebanyakan saya yang mencari temanku. Saya biasa ditanya. Oh berarti kalau kita sendiri, berarti bagaimana hasilnya? Apakah dapat 100 betul atau ada beberapa yang masih mau diperbaiki? Nilai. Iya. Ya, ada beberapa yang masih mau diperbaiki. Oh jadi kalau itu yang salah baru dicari di internet. Ya. Kalau bagaimana sih menurut Tak ini cara mengajar guru di kelas, bagaimana menurut Tak? Ya, menurut saya lumayan bagus sih. Lumayan bagus terus. Ya, karena penjelasannya menjelaskan dengan ya siswanya mudah memahami. Jadi kita juga tidak ragu bertanya karena gurunya tidak benar. Kamdi, kalau matematika suka tidak sama pelajarannya? Agak suka. Sering berhitung. Berarti kalau agak berarti ada yang disuka, ada yang tidak. Apa saja itu materi apa saja yang disuka dalam matematika? Kayak penjumlahan dengan pembagian. Kalau yang kayak begitu tadi yang dijelaskan Ibu, Suka. kalau yang kayak lingkaran, belajar lingkaran, bangun datar, Kalau kayak gitu secara pribadi agak pusing kalau agak rumus-rumusnya. berarti setengah di. Iya. Sebenarnya materi yang sulit dipelajari itu apa sebenarnya? Pertama Heeh. tentang geometri, statistika dengan Iya. antar aritmatika. Oh aritmatika. Cuma itu saja yang ku ingat. Oh aritmatika itu yang apa namanya? Yang soal cerita. Iya. Kesulitan apa saja? Bagaimana kesulitan itu dalam aritmatika? Apakah sulit menulis kan dibaca dulu toh soalnya? Apakah sulit memodelkan itu permasalahannya atau dalam perhitungannya? Model permasalahannya Kak. Model permasalahannya. Kalau statistika? Statistika itu kayak pangkat-pangkatnya. Oh, yang itu yang bilangan perpangkat, Iya, yang kayak. pangkat kayak agak bingung. Kalau geometri bagaimana? Apanya yang dibikin bingung sama geometri? Geometri itu kayak pembagian dalam pangkatnya. Berarti kurang di perkalian, begitu perkalian sama perpangkatan. Iya, agak bingung itu kayak dijumlahkan bagaimana kalau pangkat dengan pangkat. Oh, iya. Kalau dalam pembelajaran biasa tidak merasa bosan mengikuti pembelajaran matematika. Dalam pelajaran Iya. agak merasa bosan Karena alasannya kalau bosan bosan. Kalau matematika tidak, kalau yang lain ya agak bosan. dia kalau matematika, kalau seumpama materinya yang dijelaskan tadi, apakah merasa bosan atau bagaimana? Tidak bosan. Tidak bosan Kalau geometri, statistika, Agak bosan karena kayak yang dijelaskan itu kayak kurang paham, saya paham. kurang Kayak paham. tidak masuk di otak. Oh, bosan karena kurang memahami. Iya. Seperti itu. Kalau itu biasa model pendekatan apa yang biasa pakai guru tak dalam kelas? Bisa itu kayak diskusi, tanya jawab, apa lagi? Atau dikasih berkelompok terus dikasih soal baru sudah itu dikasih soal atau kan berkelompok kerja terus nanti dipresentasikan di depan kelas. Yang biasa dilakukan cuma menjelaskan, kasih soal baru tanya jawab. Dikasih soal baru
tanya jawab dulu baru dikasih tanya soal. jawab dulu baru kasih soal. Terus tanya jawab baru itu yang jawab itu sendirian atau per kelompok? Individu. Individu. Cara bagaimana apa? Kalau seperti yang caranya tadi menjelaskan ibu guru, apakah menurut adik sendiri mampu dalam membantu dalam memahami materi pembelajaran? Mampu memahami karena caranya kayak agak bagus. Apakah tadi itu ibu biasa sering melakukan pembelajaran seperti ini, maksudnya yang aktif selalu tanya-tanya guru? Selalu. Dengan caranya ibu guru seperti itu, apakah kita mampu kayak meningkatkan kemampuan dalam memecahkan permasalahan yang terkait dengan mata pelajaran matematika? Mampu meningkatkan. Mampu. Karena kayak selalu paham kalau dia mengajar. oh, berarti tergantung dari ibu gurunya. Ya. Kalau seumpama media pembelajaran, kalau seumpama biasa tidak bu guru tak menggunakan pakai media pembelajaran? Kadang-kadang kalau materinya memang untuk PPT ya disajikan dalam bentuk essay. Media apa saja yang biasa digunakan? Kayak di grup dan bagikan PPT dengan memaparkan LCD PPT. Alat peraga. Alat peraga. Iya, pakai alat peraga. Kira-kira menyenangkan tidak belajar seperti itu? Menyenangkan karena selalu paham. Kalau mana lebih dimudah dimengerti, pakai alat peraga, pakai media, atau yang langsung pakai ceramah saja metode ceramah? Yang langsung dijelaskan. Yang berarti kalau pakai alat peraga gitu kayak dilihat contohnya secara konkret, atau dijelaskan saya tanpa dikasih contohnya? Dijelaskan dengan disajikan dan contoh. Disajikan dan contoh. Kira-kira alasannya apa? Karena kalau bagi saya kalau tidak ada contohnya agak sulit saya kerjakan soalnya. Kalau selama proses pembelajaran matematika berlangsung, biasa tidak selalu ingin bertanya, aktif dalam bertanya mengenai sesuatu yang tidak dimengerti. Jarang kita bertanya. Cuma tanya lewat teman. Alasannya kenapa tanya sama teman? Jangan sampai umpama teman tak juga salah konsep, jadi kalau kita juga ditanya kita otomatis salah konsep juga. Karena ada PDK. Karena kurang percaya diri. Pernah tidak biasa kayak nasuruh ibu bertanya, kalau seumpama tunjuk ibu bertanya, mau ji? Iya, mau ji jawab. Mau ji kalau seumpama disuruh bertanya, mau ji, tapi kalau cuma inisiatif sendiri malu. Bagaimana itu suasana kelasnya selama proses pembelajaran? Tergantung gurunya. Kalau gurunya asik ya menyenangkan. Maksudnya dalam bentuk bisa jelaskan bagaimana itu menyenangkan menurut tak? Tidak tahu. Menyenangkan maksudnya ditanya jawab, maksudnya tidak menyenangkan dalam artian kalau tidak tegang, rileks gitu. Ya begitu, rileks. Kalau seumpama ibu guru sedang membahas suatu materi, biasa tidak langsung juga ikut diskusi, ikut bertanya? Jarang, cuma tanya melalui teman. Kalau mengerjakan tes, kalau nak kasih tugas ibu guru tak, itu dikerja kemampuan sendiri atau bertanya pada teman atau dari internet? Kemampuan sendiri melalui contohnya. Kalau seumpama nak kasih soal yang berbeda dengan contohnya? Ya, melalui internet, cari di Google. Oh, cari di Google. Bagaimana tanggapan tak mengenai cara ibu guru tadi mengajar di kelas? Caranya lumayan karena selalu kayak kalau yang tidak dipahami selalu ingin dijelaskan ulang. Iya, karena bu gurunya sahabat menjelaskan begitu. Iya, kalau itu dalam pembelajaran selalu
kalau dikasih tugas kelompok biasa tidak ikuti juga aktif dalam kelompok itu. Aktif Kak kalau soal menjawab, kalau soal Tapi kalau soal disuruh presentasi ke Tidak. depan tidak. tidak. Oh, terima kasih Dek. Sudah Iya, makasih Dek.